Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ivan Mariza Pangestu. Saya peserta Latsar Batch 2 Kelompok B penyelenggara Babkom PU Wilayah 1 Medan tahun 2025. Saya berasal dari kerja Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Kepulauan Riau. Jadi, pada hari ini saya akan merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian setelah itu saya akan mengidentifikasi potensi, hambatan, dan solusi dari rancangan upaya membangun budaya berakhlak yang telah saya buat. Sebelum memulai penjelasan, izinkan saya untuk berpantun. Pergi ke ladang menanam padi, padi tumbuh subur berbaris rapi. ASN ramah melayani negeri tanpa pamrih dan penuh empati. Oke, tanpa memperpanjang waktu, izinnya saya untuk share screen terkait dengan pemaparan saya tentang membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Baiklah, pada penjelasan kali ini yaitu tentang personalizing values and breaking the limitation. Dari tugas personalizing values yaitu merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Setelah saya merancang apa saja upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional, saya membagi berakhlak menjadi tiap-tiap nilai dasarnya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu mendahulukan kepentingan publik, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tepat sasaran. Contoh prakteknya yaitu menggunakan prinsip service excellence, senyum, sapa, salam, sapa, sopan, dan santun. Indikator keberhasilan yang dihasilkan yaitu tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat. Kedua yaitu akuntabel. Tindakan dari labor akhlak ini yaitu menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan, transparan dalam penggunaan anggaran, dan siap diaudit. Contoh prakteknya, membuat laporan kinerja harian, mingguan yang terdokumentasi. Indikator keberhasilannya, tidak ada temuan pelanggaran integritas. Kemudian yang ketiga, kompeten. Tindakan yang dilakukan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugas. Contoh prakteknya mengikuti diklat, pelatihan, seminar, atau belajar mandiri. Indikator keberhasilannya, kualitas output meningkat, minim kesalahan teknis. Yang keempat, harmonis. Tindakan yang dihasilkan menghargai perbedaan, menjaga hubungan baik antar rekan kerja. Contoh prakteknya, menghindari konflik pribadi, menggunakan komunikasi asertif. Indikator keberhasilannya, lingkungan kerja lebih kondusif dan saling mendukung. Kemudian yang kelima yaitu loyal. Tindakannya setiap pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Contoh prakteknya tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Indikator keberhasilannya, kepercayaan publik terhadap instansi meningkat. Yang keenam, adaptif. Tindakan dari nilai dasar ini yaitu cepat beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Contoh prakteknya memanfaatkan aplikasi digital atau digitalisasi dalam pelayanan. Indikator keberhasilannya, proses kerja tetap lancar, mesti ada perubahan yang mendadak. Yang ketujuh, kolaboratif. Tindakan yang dilakukan kerjasama lintas bidang instansi untuk mencapai tujuan bersama. Contoh praktiknya, membentuk tim kerja lintas divisi untuk proyek-proyek tertentu. Indikatornya, kerjaan selesai lebih cepat dan berkualitas.
Nah, setelah saya merangkum dari nilai-nilai dasar berakhlak, selanjutnya saya menyusun strategi implementasi harian. Adapun implementasi harian yang saya susun, yang pertama, briefing singkat pagi untuk memotivasi dan meningkatkan nilai-nilai berakhlak kepada ASN di unit kerja masing-masing. Yang kedua, checklist perilaku yang diisi setiap hari oleh ASN. Yang ketiga, mentoring dan feedback rutin dari atasan. Yang keempat, reward dan recognition bagi ASN yang konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak. Setelah itu, saya akan menyusun breaking the limitation. Adapun indikator dari breaking the limitation ini ada tiga. Yang pertama potensi, kedua hambatan, dan tiga solusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan potensi yang didapatkan, yaitu teknologi digital yang memudahkan monitoring dan transparansi. Adapun hambatannya, keterbatasan literasi digital untuk sebagian ASN. Dan solusinya, pelatihan digital berkala dan pendampingan langsung di tempat kerja yang didampingi oleh tenaga ahli. Yang kedua, kesadaran masyarakat yang semakin kritis. Hambatannya, beban administratif yang tinggi sehingga pelayanan publik mulai terabaikan. Solusinya, digitalisasi proses administrasi dan pengurangan prosedur berlapis. Kemudian potensi yang ketiga yaitu budaya gotong royong yang sejalan dengan nilai harmonis dan kolaboratif. Hambatannya silo mentality atau setiap bidang bekerja dengan pihaknya masing-masing. Solusinya ada mengadakan kegiatan lintas bidang atau instansi dan forum-forum koordinasi secara rutin. Kemudian yang keempat, ada potensi kepatuhan ASN terhadap aturan mulai meningkat. Adapun hambatannya, terdapat politik birokrasi yang mengganggu profesionalisme ASN. Solusi yang saya ambil yaitu penguatan integritas melalui pendidikan anti korupsi dan penerapan kode etik. Adapun potensi yang terakhir yaitu penguatan kualitas SDM yang lebih adaptif. Ada hambatannya yaitu SDM yang nyaman dengan cara lama, enggan beradaptasi dengan cara baru. Solusinya, memperkuat fungsi pengawasan dengan indikator kerja yang terukur dan sanksi yang lebih tegas. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.